dia masih terpana dengan lingkungan baru. Makanya diam di sini. Makanya diam di sini. Kenapa? Duduk. Duduk. Oh, saya duduk. Ya. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Moh Channel, saudara-saudara dimanapun berada. Jumpa lagi di malam ini. Kita akan coba kuak hal kegaiban yang ada di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, jauh sekali. Kalau dari sini jauh. Ada di mana? Ada di wilayah Sumatera. Kebetulan di wilayah Sumatera ini banyak juga penonton Kang Moh Channel ya, alhamdulillah. Banyak juga saudara-saudara yang sering menyaksikan tayangan-tayangan di sini. Nah, ada salah satu saudara kita di Sumatera, tepatnya di daerah apa ya? Daerahnya saya rahasiakan deh. Nah, di wilayah itu ada kali ya, ada kali. Ada sungai, tapi sungainya kecil, bukan sungai besar. Bukan sungai besar ya. Jadi hanya kali di pedesaan lah. Tapi kali ini ya kali desa ya cukup besar juga ya, namanya kali desa, bukan kali persawahan kecil. Nah, kali desa tuh kurang lebih lebarnya mungkin ada sekitar 6 meter ya. Ada 6 meter sampai 10 meter lebarnya. Nah, itu lumayan ya, kali desa segitu ya cukup lebar ya. Umumnya memang segitu kalau kali desa. Nah, di salah satu kali itu ada sebuah lokasi, ada sebuah tempat di pesawahan dan kebun-kebun ya. Ada sebuah tempat yang sering mengganggu. Nah, nanti kalau masih ada videonya, nanti videonya bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat, tapi kalau ada nanti saya cari dulu videonya, soalnya dari sana ngirim video. Dan di situ pun ada petilasan, bukan petilasan ya, maaf salah. Di situ pun ditemukan jejak peninggalan zaman dulu. Jejak peninggalan zaman dulu yang dimana dulunya itu adalah musola. Nah, jadi hanya ada pendasi-pendasinya. Nah, tapi musola itu masih baru ya. Kenapa musola itu nggak ada? Musola itu nggak ada katanya, kata beliau ini karena dihempas banjir. Kebetulan ada banjir naik karena sedikit jaraknya tuh sedikit nempel ke kali, nggak terlalu jauh ya. Dan kebetulan kalinya belok, jadi kalau airnya naik ya pasti ke situ, itu otomatis. Itu bukan hal gaib ya. Karena pas belok ke sini, musola di sini. Ya kalau air dari sini ya ke musola dulu. Jadi salah tata letak gitu. Nah, jadi cuman membuat mereka bertanya-tanya, kok ada pondasi musola, kok kena banjir. Ya saya jawab, kenapa kena banjir? Karena posisinya memang belokan, ya, sedikit berbelok. Yang namanya air, meskipun ini jalannya berbelok,
dia tidak akan berbelok karena itu air. Jadi dia akan nabrak dulu, lurus dulu. Jadi si air ini akan lurus dulu. Nah, yang tertahan baru belok. Kalau tidak tertahan ya lurus. Nah, itu sifat air ya. Karena bukan kendaraan. Kalau jalan belok ikut belok. Kalau air ya jalannya belok ya tetap nabrak dulu. Sehingga menyebabkan banjir lah ke sana. Nah, itu hal logika sekali ya, hal nalar. Jadi banjir itu nggak ada kaitannya dengan hal gaib. Memang posisinya yang sedikit berbelok. Jadi air akan langsung naik. Kalau saya lihat di video itu ya. Dan cukup besar juga, lumayan kalinya kan 7 meter aja airnya udah cukup lumayan. Dan itu mengairi pesawahan-pesawahan. Banyak pesawahan-pesawahan masyarakat warga di situ. Banyak orang yang diganggu dari kali itu. Dan akhirnya membuat penasaran. Ada apa sih? Kok sering ada sesuatu, sering mengganggu? Banyak warga yang merasa terganggu. Jadi banyak juga yang ingin tahu akhirnya ada apa sih? Gitu. Kita melangkah jauh ke Pulau Sumatera malam ini. Kita saksikan. Di sini, panjang. Kita mudah-mudahan di malam ini mendapatkan informasi yang sesuai atau yang diinginkan. Karena banjir bandang ini cukup berbahaya juga sih ya. Meskipun itu secara logisnya banjir bandang biasa. Secara alam yaitu banjir bandang alam. Tetapi yang lebih mengerikan adalah banjir bandangnya tsunami. Kalau banjir bandangnya tsunami itu lebih mengerikan daripada banjir kali. Karena banjir kali itu nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Paling selutut. Tapi kalau banjir bandangnya tsunami, waduh bahaya. Nah, kita coba cari tahu tentang lokasi tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasinya. Waduh, hampir ada jidatnya kena ini. Waduh, repot saya. Saya pagari dulu biar gak jauh ya, biar dia tetap ada di sini. Apa? Paridin. Assalamualaikum. 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 Apa nan ketujuh? Hah? Apa nih? Tidak ada kojoang. Aduh, liar saya. Kamu tinggal di situ, di kali itu? Yo. Iya. Iya. Ada apa kamu tinggal di situ? Memang tempat kamu atau? Lamo ang risiko. Dan risiko. Kamu lama di situ? Yo. Yang saya tuju mencari tahu tentang tempat itu. Itu yang saya tuju. Saya mencari tahu tentang tempat itu. Ada masalah. Ada. Masalah apa? Banyak. Di situ kan banyak manusia ya. Banyak aktivitas kehidupan manusia. Banyak kegiatan manusia di situ. Yo?
Ayu. Nggak Ayu apa-apa. godang. Ayu godang. Waduh, jebol juga udah di pagar tetap jebol. Aduh. Itu tempatnya dia. Jadi Ayu godang. tadi magernya kurang tebal lah. Saya kira cukup tadi pageran segitu. Sama. Dia merasa itu tempatnya. Ditamperin. Aduh. Ini di tempat gua ada. Oh, itu di tempatmu ada? Ya iya, kamu di sungai tinggalnya. Kamu tinggal di batu itu dari kapan? Sudah lama. Sudah lama. Ya. Dari kapan kamu tinggal di batu itu? Dari kapan? Oh, 7 tahun. Oh, 70 tahun. 700. Tujuh. Hah? 700. 7. Iya, 700 tahun. 70. 70 tahun. 770. Oh, 770 tahun. Ya. 770 tahun. Udah lama berarti. Wah, malah mandi dia. Nggak ada ikan di situ, nggak ada. Nyari apa sih? Dia ngikutin air terus. Jadi kaget dia. Dia mulai kaget. Dia kaget. Dikiranya nggak ada penunggunya. Di sini banyak yang tinggal di sini. Kamu diam di sini, makanya sudah dipagar masih loncat-loncat. Ini tadi saya pagar padahal. Cuman terlalu tipis jadinya. Saya kira cukup ya, karena jaraknya kan jauh, biasanya lemah kalau ketarik terlalu jauh. Tapi ternyata emang kuat ya, kekuatannya lumayan. Kekuatannya lumayan. Malah bertarung sama mereka. Malah bertarung sama bedog bertarung sama si dewala. Ini bedog si dewala namanya, karena bentuknya seperti golok dewala. Kalian ya, di Siarul yang ngeliat. Dari sini dulu. Linda takut. Tidak takut katanya. Tidak takut. Kita awasi aja dari sini biar. Ya, selalu aku. Dia lagi ngobrol. Ya. Apa ya? Dia lagi ngobrol. Sama di sini kan banyak jin-jin yang sudah insaf ya. Akhirnya mereka banyak menempati batu itu sudah insaf. Oh. Bertarung ya. Berpikir katanya. Suruh berpikir apa nih?
Sumuhun. Oh, bisa bahasa Sunda dia. Sumuhun. Bisa bahasa Sunda. Lagi ngobrol sama yang mana nih? Oh, sama yang di Bedog. Si Dewala. Sama Batu Bedog. Oh. Dia lagi ngobrol sama Batu Bedog. Salila. Yang dari Batu Bedognya keluar, naik ke atas. Dia lagi ngobrol. Oh. Kemana tuh? Nggak mau diem, diajak ngobrol tuh. Bisa ngobrol nggak? Apa tuh? Ini kapan selesainya? Sabar ya. Dia masih terpesona dengan lingkungan baru. Dia masih terpana dengan lingkungan baru. Makanya diam di sini. Makanya diam di sini. Kenapa? Duduk. Duduk. Oh, saya duduk. Yo. Ya. Kenapa kamu begitu datang gak mau diam, ada apa? Karena aku suka sampai dan disiko. Ada apa? Ayo godang. Tempatku memang. Oh, kamu Di air. di air. Kamu sukanya di besar. air. Oh, Yo. kamu lebih suka di air. Yo. Kenapa memilih di air nggak di darat? Karena keluarga aku Ya. yang di darat. Keluargamu yang di darat. Ya. Oh, kamu punya keluarga juga? Yo. Kamu mendiami batu di air itu sudah 700 tahun. Ya. Ada apa dengan batu yang begitu besar itu? Ada apanya? Tadinya jauh di atas. Oh, tadinya. Itu kan batu cadas, batu air. Yang mana kamu? Oh, batu yang sebelahnya ada batu ya. Oh, kamu pindah dari batu itu pindah ke batu itu. Terus Ya, ya. kenapa? Makhluk sebangsaku menyerang. Menyerang siapa? Oh, ini bangsa jin yang sudah tinggal di sini. Mereka sudah berhenti melakukan kejahatan. Mereka dulu jahat, suka ganggu manusia. Tapi selama aku berada di air, aku masih kuat, masih Kuat. bisa melawan. Oh, makanya tadi kamu ke air untuk melawan mereka. Oh, itu alasannya, makanya tadi kamu di air terus. Aku Mm-mm. tapi mau berlanjut. Mau berlanjut apa? Mau bikin perhitungan. Kenapa harus bikin perhitungan? Aku Hmm? tidak terima. Kenapa? Aku berada di air. Oh, kamu mau perang sama mereka? Yo. Oh iya, silahkan nanti.
Terserah kamu mau tempur berapa lama, terserah. Saya cuma ingin tahu kamu kenapa mengganggu warga di situ. Banyak warga yang merasa terganggu sama kamu. Aku suka. Kenapa sukanya? Kan nggak boleh itu. Karena Karena apa? aku Ya, ingin punya pengikut dari golongan manusia. kamu yang punya pengikut dari golongan manusia. Ya, Apa hubungannya dengan mengganggu? Bukannya malah takut mereka kalau diganggu sama kamu? karena dari itu, kalau mereka takut, mereka akan celaka. Setelah celaka akan mudah, apalagi sampai ada yang terjatuh ke situ. Pasukanku sudah menunggu. Aku tarik. Kamu punya pasukan, berarti di situ tempat apa? Kok ada pasukan segala? Dulu digunakan banyak bangsa manusia. Aku ikut di situ, ingin mencari tahu pekerjaan manusia. Dulu. Ya, Terus? terus aku mengikuti pekerjaan manusia, tetapi aku ada tujuan lain. Tujuan apa? Itu ingin punya dari golongan kalian manusia. Pengen punya pengikut dari golongan kita. Ya, tetapi setelah berhasil, itu semua tidak ada, Kenapa nggak ada? hanya wujud atau jasadnya saja. Wujud atau jasad? Ya, yang berada. Oh, ditiru itu. Kan nggak bisa manusia jadi prajurit kalian. Karena manusia punya aturan sendiri ketika mati. Ya, aku kira itu cuma karena belum berhasil. Aku coba lagi, tetapi sudah beberapa manusia setelah pergi lalu hilang. Yang tertinggal tubuhnya saja. Ya iya kan nggak bisa karena manusia punya batasan. Manusia punya aturan sendiri ketika mati. Para ruh itu akan kembali kepada Allah. Dan itu sudah menjadi urusannya Allah dan para malaikatnya. Bukan urusan kamu lagi. Kecuali korin-korinnya. Sama aja korin bangsa kalian juga. Ya, tetapi tidak menurut. Nggak nurut. Ya iya namanya jin korin yang nggak bakal nurut sama begitu saja. Dia nggak nurut begitu saja. Setiap kedokai dekat dengannya, aku tidak bisa meraihnya.
Ya iya kan itu sudah urusannya Tuhan. Nah yang saya mau tanya gini, kamu ya, kamu tinggal di situ, kamu mendirikan kerajaan atau gimana kok bisa ada prajurit? Yo, Oh, kamu mendirikan kerajaan. ya. Pantesan kok bisa ada prajurit segala di situ. Rajanya kamu? Bukan aku. Lah, ngapain ke sini kamu? Saya butuh rajanya. Panggil ke sini rajanya. Kamu pulang sana. Aku yang membimbing rajaku. Oh, kamu tetuanya. Rajaku mengikuti semua saranku. Akulah penasehatnya. Yang ngeledekin si Dewala di situ. Bedog Dewala, dia kayaknya nggak suka banget sama si yang ada di Bedog Dewala. Kenapa? Kamu kenapa dengan dia kayak sepertinya nggak suka sekali kamu sama dia? Karena dia mentertawakanku. Ditertawakan. Aku yang mengendalikan rajaku. Berarti kamu yang merencanakan membuat kerajaan dan lain-lain. Yo, Berarti sebetulnya dia dalangnya. Terus dengan mengganggu manusia berarti pikiran kamu juga dong? ya. Itu semua rencana. Ya semua rencana kamu. Karena sang rajanya disetir sama dia. Semua kendali kamu ya. Ya, Berarti kamu lebih tinggi dari raja kalau begitu. aku tidak butuh kedudukan. Yang aku butuh pengakuan semua atas perintahku. Pengakuan seperti apa? Kan kamu bukan raja, nggak bisa diakuin dong. Karena raja sendiri yang ngomong. Semua perkataanku lebih dari segalanya. Berarti kamu dianggap sebagai gurunya juga ya? Yo. Yo. Jadi dia dianggap sebagai guru juga. Nama kamu siapa? Datu Ayu Godang Pegola. Apa artinya sudah tua Ayu Gotang? Kakek atau sesepuh penghuni air besar. Berapa orang yang sudah kamu ganggu? Banyak juga. Laki-laki perempuan. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki. Uni 3. Yo. Terus? Laki-laki. Waduh, para uda ini kasihan. 6. Para uninya 3. Lebih banyak laki-laki. Laki-laki itu tulang punggung mereka yang mencari nafkah. Itu Alasannya kenapa kamu memilih banyak laki-laki mengganggunya? tenaganya
besar. Tentu punya kekuatan yang melebihi manusia. Kamu dapat ilmu dari mana? Belajar di mana? Bisa sampai para raja berguru sama kamu? Aku berkeliling. Semua kerajaan yang berada di air. Aku belajar dari situ. Oh begitu berarti kamu ya. Ya. Sampai sekarang masih kamu mengganggu? Sampai kapan kamu terus mengganggu, sampai kapan? Sampai raja berganti. Sampai raja berganti? Ya. Aku. Terus kalau raja berganti kamu berhenti, nggak ganggu lagi? Aku. Iya. Berhenti di situ. Lalu aku pindah lagi, bikin lagi. Bikin lagi maksudnya? Bikin kerajaan lagi? Ya. Rajanya kamu, bukan? Terus kenapa kamu nggak mau jadi raja tapi kamu selalu membuat kerajaan? Karena aku lebih suka membuat para raja. Aku lebih dihormati karena semua para raja itu tunduk kepadaku. Itu tujuanku. Jadi kamu ingin punya banyak kerajaan lalu menjadi bawahanmu? Ya. Oh nanti kamu jadi raja di atas raja. Pintar juga kamu politiknya. Iya benar, tapi sesuai dengan keilmuan ya. Keilmuan kamu lumayan berarti. Orang mampu karena ada kemampuan. Kalau nggak mampu nggak akan ada kemampuan. Saya mulai percaya sama kamu. Pemikiranmu luar biasa ya. Cuman sayang kamu punya jeleknya mengganggu manusia. Kalau kamu tidak mengaitkan manusia dalam misimu, saya nggak akan ikut campur. Kamu mau melebarkan kerajaan sampai kemanapun silahkan. Itu percobaan. Kalau berhasil, aku teruskan. Kalau tidak, aku punya rencana yang lain. Apa tuh rencana apa? Semua kerajaan yang aku telah bangun, aku gabungkan, aku tempatkan di wilayah dekat dengan manusia. Mau digabung dekat manusia? Ya. Nanti tambah ribet. Malah tambah banyak urusan sama manusia nanti. Tetapi itu sudah bukan urusanku. Ketika suatu saat kerajaan disatukan dekat wilayah-wilayah manusia. Ya berarti kalau sudah mendekati wilayah manusia urusannya dengan saya. Ketemu lagi kita bisa berperang kamu sama bedog si Dewala itu penghuninya. Selama masih ada air besar
belum bisa dikalahkan. Selama kamu mengganggu bangsa manusia, semua pengikutmu mengganggu bangsa manusia, saya pun akan ikut campur selama saya masih hidup. Begitu. Bukan itu saja. Rencanaku ketika raja-raja sudah berada dekat wilayah manusia, pasti aku sudah bisa memastikan. Apa? Memastikan apa? Manusia pasti bakal ada yang tertarik, sehingga Tertarik untuk apa? meminta kepada Oh, bangsa-bangsaku. Membuat pemujaan ke kamu gitu. Tujuannya besar, tapi untungnya belum terwujud. Mudah-mudahan jangan sampai terwujud. Ya, Tujuan kamu besar. Mudah-mudahan jangan sampai terwujud ya. aku mau Bahaya kalau merencanakan itu karena rencana yang sudah aku lakukan tidak membuahkan hasil. Aku akan mengganti rencanaku, yaitu berhubungan langsung dekat dengan manusia. berhubungan langsung dekat dengan manusia. Ya, Itu tujuanmu. Selain banyak kerajaan. ya, Nah, nanti kerajaan-kerajaan itu akan kamu jadikan cabang ya, agar manusia banyak yang memujamu gitu. ya. Wah, bahaya. Ternyata tujuannya menyesatkan manusia. Kamu cucunya iblis apa? Karena Ini jin ketombe, ini kelas kakap jin ketombenya nih. nenek moyangku, Ya iya, Itu. iblis nenek moyangmu. leluhur-leluhurku, Kamu jin ifrit. lalu setelah itu pasti Kamu jangan ganggu masyarakat di sana lah. ada manusia yang tertarik meminta kepada raja-raja yang aku telah buat. Karena yang aku perhatikan, Ya, manusia banyak yang berlomba-lomba atau ingin tercapai tujuannya. ya memang banyak manusia yang punya keinginan. Ya, Banyak tetapi sekali yang aku perhatikan banyak yang lemah, yang yang lemah. tidak bersabar. Oh, tidak sabaran. Ya, itu lemah secara kesabaran, keimanan. Mereka lemah mungkin karena gak tahan dengan ujian hidup. Manusia karena punya kehidupan. Kehidupan manusia tidak semudah kalian. Ya, Manusia banyak tantangan. Manusia punya media penukar atau penukar untuk mendapatkan sesuatu harus ditukar. Nah, manusia repot mencari penukar itu. aku tahu. Maka dari itu, itu tujuanku, itu rencanaku. Kamu Biar nanti lama-lama bisa bikin duit juga. manusia bersekutu dan membuat perjanjian dengan bangsaku. Lama-lama bisa bikin duit juga nanti dia. Penggandaan uang nanti ujung-ujungnya. Jadi kamu membantu mereka dengan kekayaan nanti, merayu mereka gitu. Itu baru rencanaku. Belum terwujud. Kenapa belum terwujud? Karena Ada hal apa kok belum sulit terwujud? sekali. Sulitnya karena apa? Apa yang membuatmu sulit? Di tempat itu masih ada yang tersisa. Masih ada yang tersisa. Kekuatan yang belum ketemu titik lemahnya.
Itu bangunan bekas musola, tempat beribadah dulu. Iya. Makanya menyimpan power yang besar. Aku sampai sekarang masih meneliti titik lemahnya. Mau apa? Mau dijadikan apa? Harus diteliti titik lemahnya. Mau buat apa kamu di situ? Karena aku tidak bebas untuk leluasa keluar ke tempat pemukiman manusia. Apa pula yang kau buat nanti? Apa yang kau buat? Rencana yang kedua. Kau diam siko ya siko diam. Apalagi? Saya sedikit tahu dari si Uda, sering kesini si Uda. Tapi yang lainnya nggak ngerti tadi dari tadi ngomongnya saya nggak ngerti dari tadi ngomong. Kalau siko saya tahu. Itu rencana keduaku. Barancana, selalu barancana kau. Ya. Tak ada rencana jahat. Aduh. Aduh. Tidak akan terwujud sampai kapanpun. Apalagi sekarang saya halangi sekuat saya. Kamu merusak masyarakat di situ, menakuti sampai sakit sampai apa. Ternyata dari dulu baru ada yang laporan. Nah, saya nggak terima kalau gitu. Kamu sudah lama. Jadi kamu nggak akan bisa pulang ke sana. Jangan ikut campur. Saya nggak akan ikut campur kalau kamu tidak mengganggu manusia. Kamu mau membuka tempat pesugihan kalau begitu. Maka saya tidak akan membiarkan kamu. Selama saya mampu, saya akan penjara kamu di sini. Akan dikurung kamu di sini. Selama ada air bodang sampai sinang. Dan Kuat. Jadi kamu banyak pengawal-pengawal yang kuat. Dia percaya diri karena banyak pengawal yang kuat. Jadi kamu sangat berani karena banyak di sekitarmu yang kuat-kuat. Ya. Kamu yang kuat itu sebetulnya kamu sendiri. Buktinya mereka dikendalikan sama kamu. Yang namanya raja saja nurut sama kamu, berarti yang kuat cuman kamu. Mereka nggak kuat, nggak punya kekuatan apapun. Mau tahu Apa? kekuatanku? Saya sudah lihat tadi kamu tarung sama yang dalam bedog si Dewala itu. Akan aku jadikan musuh. Kamu tarung sama si Garwana yang ada di bedog si Dewala tuh, yang ada di batu. Lawan si Garwana aja. Kamu perang sama mereka, silahkan. Aku Dia tidak nantang. takut. Dia merasa, kamu merasa banyak di sekelilingmu yang kuat. Padahal yang kuat hanya kamu. Yang lain semua nurut ke kamu. Akan aku buktikan. Kalau kamu kuat saya percaya, karena tadi sudah melihat kan. Akan Terus aku ini buktikan di bawahanku
Tadi ini di pagar mudah banget ya selonot. Karena kekuatannya luar biasa. Oh, dia mau manggil, mau dimasukkan ke sini bawah. Ya kalau bisa masuk silahkan. Nggak bisa, karena saya hanya memasukkan kamu. Selain kamu nggak saya izinkan. Yang menjaga di sini nggak akan ngizinin kalau mereka masuk. Itu dihalangi si Garwana yang ada di Bedog Sedewala. Berarti aku saja akan kubuktikan kekuatanku. Ya kamu lawan si Garwana aja. Kamu kalau nggak bisa keluar di sini, kamu terkurung di sini selamanya. Tuh, dia bertarung. Dia lagi berantem sama si Garwana. Awas jangan ikut campur. Dia lagi berantem. Si Garwana. Kalah dia kalah. Mulai kalah kamu. Dia mulai kalah. Keteter. Si Garwana itu sudah ribuan kali berperang dia. Kalah. Si Garwana itu lama di Sumatera dulu. Dia ratusan tahun tinggal di Sumatera. Bersama para pasukannya Prabu Siliwangi. Yang disebut Silodaya itu muridnya dia. Mungkin kamu tahu banyak para lodaya di sana, para harimau. Sama seperti di sini di Sunda banyak para harimau. Di sini yang memimpinnya Silodaya. Silodaya itu muridnya dia. Kamu jangan ngaku-ngaku datuk lagi. Ampun. Jangan ngaku-ngaku datuk lagi kamu. Datuk itu untuk orang-orang yang terhormat. Yang baik-baik. Kamu jahat, kamu manusia. Pengen dihormati, mau buka pesugihan lagi kamu. Ampun. Wah. Dia ngerti bahasa kamu, dia lama di sana.
so. Akhirnya dia, sepertinya ada sesuatu yang terjadi ya. Sepertinya dia seperti ada kesepakatan untuk menyerah. Dia menyerah ke Sigarwana sepertinya. Oh iya benar, dia sudah menyerah ke Sigarwana. Ada sesuatu mungkin yang disepakati oleh mereka. Ya. Kesepakatannya yang penting jangan ganggu manusia. Manusia punya kegiatan di situ, jangan kamu ganggu. Gimana? Ya. Kamu jangan ganggu lagi semua manusia yang punya aktivitas di situ. Biarkan mereka bebas di situ beraktivitas. Jangan ada campur tangan kamu ke mereka. Begitu, ya. Baik. Kalau kamu sampai menyalahi itu, kamu langsung dibawa dikurung nanti. Bila perlu dikurungnya di sana. Di sana banyak bangsa-bangsa Sigarwana, di sana juga banyak. Bangsa harimau pun banyak di sana. Mereka baik-baik menjaga wilayahnya di sana. Kamu malah merusak wilayah, merusak manusia. Kamu jangan mengganggu, jangan merusak manusia. Menakut-nakuti manusia pula kau. Prabu Siliwangi lama di Sumatera dulu. Sampai di sana. Membantu membangun, melestarikan kebaikan di sana. Kamu di sana malah ngaku-ngaku sebagai petinggi, merusak lagi. Ya udah kamu pulang ikut Sigarwana sana. Nah dia mau pulang kan, mau ikut Sigarwana. Nah jadi dia malah menantang Sigarwana. Sigarwana itu kisahnya begini. Sigarwana itu masih apa ya? Masih ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Itu ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Tapi Sigarwana ini bentuknya bukan manusia, tapi semacam hodam. Kalau dibilang trennya sanghyang-sanghyangan begitulah. Kalau tren-trennya. Nah, tapi intinya Sigarwana itu berbentuk hodam, ya, hodam bangsa jin, yang dulu sering mengawal Prabu Siliwangi dalam peperangan batin maupun peperangan lahir. Tetapi Prabu Siliwangi sendiri jarang berperang secara lahiriah. Sedikit sekali berperang secara lahiriah. Perang fisik tuh pasukan Pajajaran tuh sedikit. Bisa dihitung. Lebih banyak keakraban dan bermasyarakat dengan negara-negara lain. Itu boleh dibilang pimpinan Prabu Siliwangi versi zaman Pajajaran itu cukup damai. Di samping mempunyai pasukan yang kuat, kokoh, dan politiknya tidak berperang. Gitu. Sedikit sekali pertempuran di zaman Prabu Siliwangi. Nah jadi Garwana ini adalah salah satu hodam yang sering mengikuti. Dan banyak lagi di bawahnya itu hodam-hodam harimau dan lain-lain itu banyak. Zaman sekarang disebutnya hodam Siliwangi gitu ya. Kalau hodam Siliwangi itu kurang tepat, tapi hodamnya Prabu Siliwangi. Nah, karena kalau Prabu Siliwangi tidak bisa jadi hodam, karena Prabu Siliwangi itu manusia, seorang raja, seorang prabu, seorang raja, jadi bukan hodam ya. Kalau hodam pengikutnya Prabu Siliwangi mungkin itu bisa dan banyak,
Salah satunya si Garwa, yaitu gurunya si Lodaya. Si Lodaya itu salah satu muridnya si Garwa. Nah, dan si Lodaya cukup mempunyai power kekuatan karena dia sebangsa harimau. Nah, itu sejarahnya si Garwana. Bisa sampai di sini. Nah, nggak tahu tuh dia maunya di sini. Karena dekat dengan Gunung Ciremai dan di sini dekat dengan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu nggak jauh dari Kuningan, sangat dekat. Ya. Nah, karena kerajaan Pajajaran itu kaitannya dengan Galuh, kerajaan Galuh Pakuan. Di mana kerajaan Galuh Pakuan? Kerajaan Galuh Pakuan adanya di wilayah Ciamis Majalengka. Ada di wilayah-wilayah situ, ya, Ciamis lah istilahnya. Ada di wilayah Ciamis Majalengka itu wilayah kerajaan Galuh. Dan kerajaan Pajajaran dimulai dari Prabu Siliwangi dari situ. Nah, jadi kaitannya ilmu gaib memang dari zaman dulunya ada. Ya. Dan apa hubungannya di Sumatera? Di Sumatera itu jejak Prabu Siliwangi itu banyak di Sumatera. Dan di Sumatera juga banyak kemiripan kesamaan. Ilmu harimau di sana ada. Datu-datu harimau di sana ada. Sama seperti di sini. Di sini ada ilmu macan putih, macan kumbang. Di sini banyak ilmu macan yang disebut biasanya Siliwangian katanya. Tapi itu bukan ilmu Prabu Siliwangi, ya. Karena Prabu Siliwangi banyak khodam macan. Jadi masyarakat menyebutnya ini ilmu Siliwangian gitu. Itu hanya peribahasa saja. Tetapi bukan ilmunya Prabu Siliwangi. Gitu. Tetapi banyak khodam-khodam macan yang mengikuti Prabu Siliwangi. Gitu. Nah, itu untuk peperangan zaman dulu. Jadi di Sumatera itu jejak Prabu Siliwangi itu banyak sekali. Karena Prabu Siliwangi menyebarkan kebaikan itu kemana-mana, bukan hanya di Pasundan. Di Jawa, di Sumatera, di mana. Bahkan sampai di Bali pun ada jejak Prabu Siliwangi. Banyak di luar-luar Pulau Jawa, jejak Prabu Siliwangi itu ada banyak. Kenapa? Karena Prabu Siliwangi seorang raja yang tidak haus peperangan. Jadi banyak persatuannya, banyak sahabatnya. Itu Prabu Siliwangi ya. Namanya juga Siliwangi, Siliwangian. Beliau itu berarti seorang yang suka dengan kedamaian dan ketentraman. Jadi beliau boleh dibilang diplomat yang canggih lah, diplomat yang luar biasa. Seorang diplomat yang luar biasa. Beliau bisa masuk kemana-mana. Beliau bisa bergabung di mana-mana, bisa ada di mana-mana, dan selalu membantu wilayah-wilayah lain. Itulah sosok Prabu Siliwangi. Dan mungkin itu saja tadi ya tentang kisah yang ada di sungai itu. Batu itu ternyata adalah kerajaan. Batu itu ternyata adalah kerajaan dan dikuasai oleh siapa tadi lupa namanya, saya pebelit namanya, susah. Namanya nama sana kayaknya susah. Dia tinggal di situ, mendirikan kerajaan, lalu menunjuk seorang raja. Ternyata dia mempunyai misi ingin menyesatkan manusia. Karena dia tahu bahwa manusia itu banyak yang haus dengan dunia. Banyak manusia yang kehidupannya hanya untuk dunia. Lalu dia membaca bahwa manusia banyak yang mati-matian mengejar dunia. Itu menjadi acuan dia untuk berpikir membuat sebuah pesugihan. Agar banyak manusia yang memuja dia. Itu tujuannya. Ternyata dia ingin banyak manusia yang memuja dia. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di situ ternyata kerajaan. Tapi mudah-mudahan saat ini bisa digunakan. Jangan takut lagi ya ke sungai itu. Insya Allah aman, jangan takut lagi. Meskipun tetap bangsa jin itu akan selalu ada. Meskipun ini rajanya sudah aman, tapi bisa saja sesama masyarakatnya ada yang kurang suka. Kadang-kadang kan mereka terinjak, tersenggol, mereka nggak nerima, mereka melepaskan emosinya sehingga kena biasan. Nanti manusia yang terkena biasan itu sakit, demam lah, apalah. Nah, jadi kita akan selalu bersinggungan dengan bangsa gaib, apalagi di hutan. Meskipun rajanya diamankan, tapi masyarakat di sana tetap ada. Gitu. Bangsa jin di mana-mana tetap ada. Jadi hati-hati, makanya kalau kita mengadakan aktivitas kita baca bismillah lalu permisi, takutnya ada bangsa jin di situ.
Permisi Mir, saya mau duduk gitu. Takutnya di situ ada bangsa jin, dikhawatirkan. Makanya kita permisi dan jangan lupa baca doa ketika mau pergi kemana-mana, karena Allah melindungi kita insya Allah dengan kita membaca doa sebelum beraktivitas. Dan jangan lupa permisi, takutnya di situ ada bangsa jinnya, karena kita nggak melihat. Dan mereka kalau kesenggol marah, mereka ngelawan, marah. Bukan hanya raja jin saja, bangsa jin masyarakat biasa pun mereka tersinggung marah. Bisa melepaskan emosinya, nanti membias ke kita demam lah, apalah, sakit lah. Kebanyakan anak kecil, karena anak kecil tuh nggak tahu permisi, nggak tahu apa, selanang selonong. Tiba-tiba malamnya demam, panas tinggi, mimpi buruk, ada di mana. Karena anak kecil nggak ngerti permisi, guludak aja ke sungai kemana juga. Nah, nggak heran ya, anak kecil banyak yang kesambet itu, nggak heran. Tapi hati-hati, jangan dianggap sederhana. Karena banyak orang kesambet terus meninggal, itu banyak sekali. Banyak orang kesambet meninggal tuh banyak sekali. Bukan 1 2, mungkin saudara-saudara juga di sini ada yang menjadi saksi meninggalnya orang yang kesambet. Yang dari hutan lah, yang dari kali, yang dari sungai, yang dari apalah. Pulang meninggal. Itu banyak. Kalau ada yang pernah mengalami hal seperti itu, tetangganya siapapun komen di bawah. Agar masyarakat yang tidak tahu tentang hal gaib, mereka tahu bahwa hal gaib itu ada. Hal gaib itu ada ketika di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, itu masih kencang hal gaib. Kejadian-kejadian gaib masih lekat sekali. Dan cukup menakutkan. Itu ada loh. Makanya komen yang pernah mengalami hal seperti itu, komen di bawah. Dan itu bukan rekayasa ya. Memang banyak. Orang kesambet terus meninggal itu banyak sekali. Orang kesambet terus sakit, demam, panas. Nanti dia mimpi ada di situ, itu banyak. Atau bahkan dia tidak sakit tapi sering mimpi ada di situ. Nanti lama-lama sakit, kena mentalnya, sakit jiwa. Banyak yang begitu loh, banyak sekali. Jadi jangan anggap remeh. Kalau Anda terjadi seperti itu, segera datangi Pak Ustadz di sekitar Anda, minta diobati, minta diruqyah ya. Atau siapapun dia yang bisa hal-hal gaib, yang belajar ilmu hikmah, minta diobati ke mereka. Ya, kan banyak sesepuh, tetua-tetua, para datu, minta obati ke mereka agar tidak berkelanjutan gangguan jin tersebut ya, karena membahayakan. Nah, semoga di wilayah Anda aman, jangan lupa baca doa. Dan jangan lupa sopan santun kita tetap dijaga, karena kita tidak melihat mereka. Nah, kalau mereka marah kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita hanya bisa merasakan nggak enak badan lah, sakit lah, apalah. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu. Kalau mau silaturahmi ke sini, datangnya hari Senin ya, sampai Kamis. Atau Jumat juga terkadang ada. Jam 8 pagi sudah di sini ya. Kalau mau datang ke sini untuk berobat dan lain-lain, untuk terapi dan lain-lain. Hari Senin sampai dengan Jumat, datangnya jam 8 pagi sudah di sini. Khusus untuk hari Jumat, WA dulu, karena kadang-kadang hari Jumat keluar. Sehat selalu untuk semuanya. Dan untuk yang silaturahmi, saya umumkan sekali lagi ya. Untuk yang silaturahmi ke sini, hanya untuk hal yang serius dulu ya. Yaitu hal serius itu yang memang harus ditolong, yang sakit atau apa, konsultasi ya. Bukan untuk ngobrol yang tidak pasti ya. Maksud ngobrol tidak pasti itu ngobrol, ngopi, ngerokok, nyantuy, woles gitu. Itu nggak ada di sini. Ada tapi bukan dengan saya. Ada tapi bukan dengan saya. Dengan para santri boleh, dengan yang ada di sini boleh, silakan santai-santai ngopi, ngobrol, ngalor, ngidul, itu bebas di sini, tapi tidak dengan saya. Lah, Kangmu sombong. Terserah, saya disebut sombong silakan, disebut apa terserah lah. Yang penting saya dari dulu saya kurang suka ngobrol basa-basi yang tidak jelas. Memang itu karakter saya dari kecil. Jadi kalau ngobrol saya intinya saja. Intinya, yang pentingnya obrolkan, kalau sudah. Jadi memang saya dari dulu jarang kumpul ngopi, kayak orang-orang tuh ngopi ya. Ngopi sambil ngobrol sampai 5 jam, 4 jam. Nah itu saya jarang sekali begitu. Sangat jarang, mungkin hanya berapa kali ya, seumur hidup saya hanya berapa kali. Misal di sini ya,
ada kopi sambil ngobrol sampai 4 jam, 3 jam. Saya jarang melakukan itu, jarang sekali saya melakukan itu. Paling ngobrol, yang pentingnya oh ya saya permisi gitu ya. Wah kamu sombong dong kalau gitu. Ya terserah, bisa juga disebut sombong menurut orang tertentu. Tapi kalau menurut orang yang paham ilmu itu bukan sombong namanya, tetapi menghemat waktu. Waktu dimanfaatkan untuk hal yang seharusnya, yang penting. Nah itu untuk orang yang memahami keilmuan. Jadi waktu itu berharga, waktu itu bisa dipakai untuk hal yang produktif. Nah tetapi untuk pandangan lain bisa juga disebut Kang Muh itu sombong, bisa. Biasanya yang begitu orang yang tidak pernah memakai kedisiplinan. Satu, dia tidak pernah disiplin dalam hidupnya. Nah, dan dia tidak membatasi hidupnya. Membatasi itu dalam arti gimana? Membatasi, misal saya tidak mau banyak bicara. Karena khawatir bicara saya nanti lama-lama ngalor ngidul jadi gibah. Jadi bicara orang atau jadi apa. Jadi lebih baik saya diam menyendiri. Nah, seperti itu ya. Orang yang sudah tahu batasan itu maka akan jarang untuk berinteraksi, ngobrol ngalor ngidul, basa-basi ngalor ngidul itu jarang. Bukan hanya saya sebetulnya, guru-guru saya yang 5 orang itu guru-guru saya semuanya hampir begitu. Saya ngobrol kalau ada perlu yang penting aja. Kalau nggak penting saya nggak pernah ngobrol dengan guru, karena nggak pernah bertemu. Begitu. Jadi poin-poin intinya saja. Dan guru saya semuanya memang pendiam. Semua guru saya pendiam, jarang ngobrol basa-basi, ngerumpi itu jarang sekali. Akhirnya turun ke saya nggak mau ngerumpi, akhirnya turun, terbawa ya. Karena mungkin berguru bertahun-tahun jadi terbawa sikap. Guru saya itu jarang ngerumpi. Jadi sayanya terbawa, kurang suka dengan ngerumpi. Saya sukanya to the point, ada keperluan apa, pentingnya apa, hal apa. Nah baru saya menanggapi. Kalau untuk ngobrol basa-basi, nah mohon maaf kepada saudara-saudara yang kemarin datang. Saya tidak bisa ngobrol basa-basi ngalor ngidul. Saya memang dari dulu sebelum shooting di HP memang saya begitu. Tanya ke Panjam, ke siapa orang-orang di sini ya. Saya dari dulu memang jarang ngerumpi, jarang nimbrung ngerumpi, jarang. Saya hidupnya dari muda memang menyendiri. Paling puasa, berzikir, wirid. Kalau ada perlu ngobrol sama guru, ngobrol sama kakak kelas. Setelah itu diam lagi. Lebih banyak menyendiri, lebih banyak berpikir. Itu karakter saya. Memang aslinya begitu ya. Lebih banyak diam, menyendiri, berpikir. Jarang ngerumpi-ngerumpi, jarang. Gitu. Jarang berarti ada, tapi sesekali. Makanya saya pengen buat sesi ngobrol nih. Sebulan sekali kita ngobrol di sini, basa-basi. Atau ngobrol ngalor ngidul lah, udah pokoknya kita nyampah aja ngobrol apa, terserah. Yang penting ngumpul gitu. Sebulan sekali kita buat lagi jadwal kayak dulu. Dulu ada jadwal ngobrol, basa-basi, ngalor ngidul. Pertemuan, itu dulu ada. Sekarang nggak ada. Jadi kalau mau silahkan dibentuk jadwalnya. Bisa hari Sabtu ya. Bisa dibentuk jadwalnya hari Sabtu. Nah, nanti di mana? Di Facebook aja, di Facebook kan ada. Nama Facebooknya apa? Kang Muh Channel ya. Kang Muh Channel nama Facebooknya, dicari saja, masuk di Facebook situ. Silakan dialog-dialog mau hari apa. Jadwal ngobrol berjamaah. Minimal ada 20 orang, minimal ada 20 orang. Kita bisa laksanakan itu. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu. Mohon maaf jika pelayanan saya di sini kurang memuaskan. Mohon maaf jika sikap saya di sini kurang memuaskan, karena setiap manusia punya arah pemikiran yang tidak sama. Setiap manusia punya rencana yang berbeda. Setiap manusia ilmunya beda-beda, tidak sama ilmunya. Nah, mungkin pas menemui saya banyak perbedaan dengan yang lain. Itulah versi ilmu saya. Dan yang harus diingat nih saudara semuanya, ketika kita berhubungan dengan hal gaib, terkadang kita mencari solusi dengan cara gaib ya. Mencari solusi dengan cara gaib itu boleh. Tetapi yang harus diingat satu,
kita berikhtiar dengan solusi ilmu gaib, itu tidak ada jaminan akan berhasil. Ini diingat satu ya. Mau itu berobat, mau itu belajar ilmu gaib, mau itu mencari solusi usaha dan lain-lain, pengasihan dan lain sebagainya. Memakai ikhtiar ilmu gaib itu tidak bisa ada jaminan. Karena hal gaib itu ya gaib, tidak bisa ada jaminan. Kalau Anda mencari jaminan, jangan hal gaib. Coba lari ke yang lain. Karena semua orang yang ahli ilmu gaib tidak bisa memberi jaminan. Karena urusannya dengan yang maha kuasa. Mereka hanya berusaha berdoa dan munajat meminta. Kalau tidak terjadi ya nggak ada daya dan upaya karena bukan Tuhan. Karena manusia. Jadi kalau saudara-saudara berikhtiar ke sana kemari belum bisa, lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Karena bukan manusia yang menjamin akan bisa. Manusia hanya memberikan jalan, masalah berhasil atau tidak urusan Anda dengan yang maha kuasa. Begitu harus dipahami konsep utamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.